Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau berdua adalah pakar konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memilih pekerjaan. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian dan kami harapkan Anda bisa mengikutinya dengan seksama. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang orang sekolah dengan satu tujuan kerja kalau sudah selesai sekolah gitu Pak Paul ya. Tetapi memang kadang-kadang apa yang dicita-citakan ketika masih remaja, pemuda, mahasiswa itu realitanya berbeda dengan apa yang dihadapi. Karena tidak ada pilihan ya, dia selalu itu banyak yang mengatakan, pokoknya saya kerja dulu lah, apa saja tidak apa-apa. Nah itu sebenarnya bagaimana Pak Paul di dalam hal memilih pekerjaan itu? Kalau kita bisa milih ya tentu kita pilih yang kita sukai, tapi kadang-kadang kan juga sulit itu. Kita cuma diperhadapkan pada sesuatu yang mau tidak mau harus kita ambil misalnya. Tidak bisa tidak Pak Gunawan, saya jadi sekarang ini membandingkan masyarakat kita pada umumnya dengan masyarakat di Amerika Serikat. Masyarakat di Amerika Serikat itu lebih berorientasi pada pekerjaan. Masyarakat kita di sini lebih berorientasi pada sekolah. Dan kata lain begini, anak-anak di sana setelah lulus SMA tidak terlalu didesak untuk masuk perguruan tinggi. Mereka lebih didesak untuk melakukan sesuatu atau bekerja. Nah, jadi mereka itu kebanyakan begini, sudah tahu mau jadi apa, barulah memikirkan sekolah apa, agar sekolah itu mendukung atau mempersiapkan mereka mencapai tujuannya. Saya lihat anak-anak di sini kebalikan. Pokoknya lulus SMA, sekolah dah, pilih jurusan apa, nanti jadi apa nggak tahu, dan ditanya mau jadi apapun nggak tahu. Nah ini memang suatu penekanan yang keliru menurut saya. Yang lebih tepat adalah kita harusnya berorientasi pada karirnya, pekerjaannya, mau jadi apanya. Nah, sekolahlah sesuai dengan mau jadi apanya nanti. Jangan sampai terbalik. Pokoknya asal sekolah. Sebabnya kenapa? Orang tua mengharapkan kita mempunyai gelar. Nanti jadi apa? Ya nggak tahu. Nanti pekerjaannya apa. Begitu. Jadi hal-hal ini saya kira memang kita perlu luruskan ya. Ini adalah cara berpikir yang tidak tepat. Tapi memang mungkin ini, mencari sekolah itu masih jauh lebih mudah daripada mencari tempat kerja di sini, di tempat negara kita ini Pak Paul. Jadi sekolah gitu misalnya masih ada yang negeri, kalau tidak diterima di negeri pun masih bisa lari ke swasta. Nah sedang di tempat kerja itu sudah hampir penuh itu tempat-tempat kerjanya, dan orang jarang membuka lapangan kerja baru. Nah di samping itu remaja-remaja kita pun kurang dipersiapkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga ya memang kecenderungannya ke situ tadi Bapak. Sekolah dulu lah, nanti kerja terserah apa aja. Memang itu juga merupakan masalah Pak Gunawan, yaitu lapangan pekerjaannya kurang diciptakan lagi. Tapi saya rasa juga memang di sini ini gelar begitu pentingnya. Jadi kalau sudah lulus SMA, yang terpikir langsung adalah bagaimana mendapatkan gelar lanjutan. Nantinya jadi apa ya nggak tahu. Jadi sekali lagi saya mau menempatkan masalah ini dalam perspektif yang lebih tepat, yaitu seorang anak remaja sebisanya harus lebih tahu nanti mau jadi apa, mau mengerjakan profesi apa. Maka pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat atau panggilan mau menjadi apa nantinya. Begitu.
Kalau saya amati rasanya latar belakang kehidupan ekonomi cukup mempengaruhi juga dalam hal ini ya Pak Paul. Kalau saya lihat orang-orang yang biasanya keluarganya lebih sulit dalam arti belum tentu bisa membiayai sekolah, justru hal ini lebih menjadi motivasi buat anak-anak remaja ini kalau mereka mencari sekolah pun memang mereka langsung fokuskan misalnya gimana supaya cepat selesai lalu cepat dapat pekerjaan. Jadi mereka mungkin lebih berorientasi kepada pekerjaan itu dibandingkan dengan yang orang tuanya dari tingkat ekonomi yang lebih mampu yang yaitu ya pokoknya lulus SMA buru-buru pikir pekerjaan, yang penting sekolah dulu ya selama masih ada yang mampu biayai ya carilah sekolah pekerjaan yang nomor sekian gitu ya. Betul. Sayang sebetulnya sebab kalau kita tidak tahu apa yang kita ingin kerjakan nanti, kita cenderung akan memilih jurusan yang sembarangan. Dan ini yang lebih drastik, yang lebih parah adalah motivasi bersekolah menjadi sangat lemah. Ini yang saya lihat sekali lagi dengan di Amerika, yaitu anak-anak sekolah di sana jarang mencontek. Yang menyontek di sana adalah mahasiswa asing yang membawa kebiasaan buruk dari negara masing-masing masuk ke sana. Tapi orang Amerika sendiri jarang mencontek. Karena apa? Sebab mereka memang tidak harus bersekolah. Karena mendapatkan pekerjaan sebagai tukang sampah pun memberikan gaji yang cukup buat mereka. Sebagai supir truk pun mempunyai gaji yang cukup buat mereka. Jadi tidak harus bersekolah. Begitu. Kalau mau sekolah berarti memang sungguh-sungguh mau sekolah karena mau mendapatkan bekal ilmunya itu. Nah saya kira nggak semuanya seperti itu di masyarakat kita. Contoh misalkan yang untuk memperjelas yang saya katakan, biasanya orang mau menjadi dokter dulu baru masuk sekolah kedokteran umumnya. Itu cukup spesifik. Orang mau menjadi dokter, dia tahu dia harus masuk sekolah kedokteran. Tapi nggak semua bidang seperti itu. Contoh lain yang saya tahu juga sangat spesifik adalah sekolah teologi. Seseorang mendapatkan panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, dia masuk ke sekolah tinggi teologi, mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Namun sekali lagi cukup banyak bidang-bidang yang lain yang tidak seperti itu. Iya, itu peran tempat kerja, cara majikan dalam hal ini menilai pegawainya juga sangat berpengaruh kepada mereka yang sekolah dulu itu tadi Pak Paul. Karena banyak di tempat kerja, gelar itu dihargai dan bukan pekerjaannya. Gitu. Jadi ada dua orang yang baru masuk, yang satunya yang sarjana, yang satunya lulusan SMA. Katakan yang SMA ini lebih mampu kerjanya pun, gajinya akan lebih rendah daripada yang sarjana tadi. Itu memang masalah, Pak Gunawan. Sebab sekali lagi masyarakat kita terlalu berorientasi pada gelar. Itu, ya. Jadi, saya berikan satu contoh ini. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ada seseorang yang hampir meninggal dunia karena penyakit terminal di Amerika. Kemudian dia banyak menonton film-film lucu. Sering ketawa. Lama-lama penyakit terminalnya itu sembuh. Dan dia banyak melakukan penelitian tentang kaitan hati yang gembira, tertawa, dengan kesembuhan. Dia akhirnya direkrut sebagai salah satu dosen di sekolah kedokteran di UCLA, University of California at Los Angeles, sekolah yang sangat bergengsi di Amerika. Tidak punya gelar dokter medis sama sekali sebetulnya. Ini contoh memang ya suatu perkecualian juga sebab pada umumnya dosen di sekolah kedokteran ya memang dokter. Tapi intinya adalah masyarakat di sana menghargai kemampuan. Gelar itu memang dinomorduakan, kemampuannya dulu. Sayang sekali kita memang nggak begitu. Ya, belum lagi pengaruh orang tua, Pak. Orang tua akan bangga kalau anaknya bergelar daripada tidak bergelar walaupun sudah bekerja. Betul. Dan akhirnya juga kadang-kadang ada unsur keterpaksaan ya, karena misalnya saya sudah kuliah ini ya mau nggak mau saya harus bekerja ini. Padahal sebenarnya ya kalau kita mau kaitkan dengan minat kepribadian ya nggak cocok, tetapi karena sudah terlanjur akhirnya menjalani ya dengan saya yakin tidak akan efektif juga ya. Betul, kalau memang bukan itu bidang kita, ya kita paksakan, kita akan kesulitan nanti.
Tapi apa yang Ibu Esther tadi barusan munculkan membawa kita kepada prinsip pertama dalam memilih pekerjaan, Bu Esther, yaitu sedapat mungkin pilihlah pekerjaan pertama kita yang paling mendekati jurusan studi. Asal jurusan itu memang tepat dengan kemampuan kita ya, Bu Esther ya. Kalau memang tidak tepat ya kita akan frustrasi di tengah jalan. Tapi memang kalau sesuai dengan minat kita dan kemampuan kita, setelah lulus, jangan menyeberang terlalu jauh. Carilah pekerjaan yang mendekati bidang studi kita. Alasannya apa? Alasannya adalah kita telah lebih siap pakai. Kita sedikit-sedikitnya sudah 4 tahun lebih dipersiapkan untuk bisa menguasai bidang itu. Dan saya mau mengingatkan bahwa karir itu suatu jenjang, suatu anak tangga. Kita hanya bisa naik ke anak tangga ke-10 kalau kita sudah menaiki yang ke-1, ke-2, sampai ke-9. Nah, sekolah adalah anak tangga pertama sebetulnya. Jadi kita itu sudah melewati anak tangga pertama, sekarang kita masuk ke anak tangga kedua, yaitu anak tangga yang masih berkaitan dengan anak tangga yang sebelumnya. Jangan sampai kita mencari tangga yang lain. Kita sudah bangun tangga kita, ya teruskan begitu. Jadi nasihat saya adalah kepada yang mau mencari pekerjaan pertama, carilah pekerjaan yang mendekati jurusan studi kita. Jangan langsung ambil atau langsung saja terima. Kalau bisa ya, carilah yang mendekati jurusan kita itu. Tapi banyak orang mengatakan bahwa pendidikan S1 itu sendiri sebenarnya kan lebih kepada pembentukan pola pikir daripada memang sungguh-sungguh sudah siap pakai pada bidang itu, Pak Paul. Sudah tentu keahlian itu akan perlu waktu, ya, perlu pengalaman dan sebagainya. Namun tetap kita harus akui bahwa jenjang pertama selama 4 tahun itu sudah merupakan bekal. Itu suatu fondasi yang memang belum dapat kita dipanggil pakar dalam bidang itu, namun sudah merupakan anak-anak tangga awal-awal yang kita bisa lanjutkan dari situ. Jadi poin saya adalah kita sudah investasi, kita sudah menanam selama 4 tahun ini. Ya sebaiknya kita teruskan tanaman itu. Jangan kita lompat ke tangga yang baru. Kecuali ya memang kita sadari kita telah memilih jurusan yang sangat keliru pada awalnya. Ya silakan kita konsekuen memulai yang baru. Gitu. Ya, nah, prinsip yang lain apa, Bapak? Yang kedua adalah jangan terlalu memilih-milih pekerjaan pertama. Memang seolah ini berkontradiksi dengan yang baru saja kita bicarakan ya. Begini, selama pekerjaan itu mendekati jurusan kita, meski gajinya tidak besar, atau misalkan itu kok letaknya agak jauh dari rumah atau harus ke kota lain, saya anjurkan sebisanya terima. Jangan terlalu memilih pekerjaan pertama. Ya. Ingat prinsip bahwa kita ini sedang membangun karir. Dan karir dibangun di atas pengalaman kerja. Karir tidak dibangun di atas gelar. Karir tidak dibangun di atas sepucuk kertas, tanda kelulusan. Karir juga tidak dibangun di atas pengetahuan teoritis. Tidak sama sekali. Karir dibangun di atas pengalaman kerja. Jadi untuk pekerjaan pertama, saran saya jangan terlalu memilih. Gajinya harus begini dan sebagainya, harus dekat dengan rumah. Jangan pusingkan hal itu, berkorbanlah. Terimalah. Meskipun lebih susah, harus berkorban lebih besar, terima. Karena tahun-tahun pertama itu penting sekali. Biasanya di perusahaan atau anak majikan yang lain akan mau melihat pengalaman kerja kita. Mampu tidak kita membuktikan diri dalam pengalaman itu. Orang akan melihat itu. Waktu melihat resume atau CV. Kalau orang ini setahun pindah, kesimpulannya adalah orang ini memang tidak mantap. Tapi dia bisa bertahan misalkan dalam pekerjaan pertama 5 tahun. Ini membuktikan kepada perusahaan yang berikutnya bahwa kandidat ini memang mampu bertahan dalam pekerjaan, mampu bertanggung jawab, mampu bertahan. Jadi sekali lagi, semua orang harus membuktikan diri dalam pengalaman pekerjaan pertama itu. Justru kayaknya ini yang kadang-kadang dilupakan ya, karena dalam hal ini kebanyakan
sarjana-sarjana baru ini kan ada seperti idealisme tersendiri bahwa saya sudah sekolah susah-susah, saya minimal harus punya gaji sekian, jenis pekerjaan yang seperti ini, dan lingkungan pun rasanya mempengaruhi ya. Misalnya ada teman yang ini, ya teman yang sama-sama berjuang kok dia bisa dapat segitu, saya nggak bisa. Jadi akhirnya kan mau membuat mereka jadi pilih-pilih pekerjaan itu juga ya. Ya, itu sering terjadi dan memang saya harus akui Bu Esther, ada kalanya perusahaan itu memanfaatkan para pelamar pertama ini nih, para pemula ini, karena yang mereka tahu para pemula ini akan terpaksa menerima pekerjaan-pekerjaan itu bahkan dengan gaji yang rendah. Tapi ya memang inilah dunia di mana kita hidup. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Jadi mereka akan mencoba memanfaatkan apa yang bisa mereka manfaatkan. Tapi ya sekali lagi kita memerlukan pengalaman kerja pertama itu. Ya, saya melihat di situ Pak Paul ya, khususnya untuk mereka yang baru mulai bekerja setelah lulus sekolah. Itu peran orang tua cukup besar ternyata Pak Paul. Ada orang tua yang menganggap bahwa setelah anaknya kerja dia bebas, tidak memberikan apa-apa lagi status dana. Kamu sekarang sudah kerja, biayai hidupmu sendiri. Padahal kenyataannya dengan gaji awal yang dia terima itu untuk bayar kos saja habis sudah Pak Paul. Jadi sebenarnya pada saat-saat awal seperti itu, minimal 1 atau 2 tahun, orang tua harus tetap mensubsidi anaknya supaya dia bisa bertahan dengan gaji yang kecil itu tadi Pak Paul. Itu masukan yang berharga sekali Pak Gunawan. Mudah-mudahan para pendengar kita yang adalah orang tua bisa mengingat ini, bahwa anak-anak tidak bisa dilepaskan begitu mendapatkan pekerjaan. Sebab memang gaji awal biasanya tidak memadai. Ya, dan kebutuhannya masih cukup besar itu. Betul, ya. Betul. Nah, prinsip yang lain apa Pak? Prinsip yang ketiga adalah sedapat mungkin pilihlah pekerjaan yang membuka peluang bagi kita mengembangkan keahlian yang spesifik. Dengan bertambahnya jenis pekerjaan dewasa ini, spesialisasi menjadi semakin penting. Dunia kita ini sudah melahirkan mungkin beribuan jurusan. Bahkan dalam universitas yang besar-besar terdapat ratusan jurusan sekarang. Dulu jurusan itu sangat sedikit ya, sekarang ada ratusan. Nah, berarti apa? Sekali lagi, spesialisasi menjadi hal yang penting. Dulu orang bisa semuanya sedikit-sedikit dihargai. Sekarang enggak. Orang bisa banyak hal sedikit-sedikit dianggapnya apa? Enggak bisa apa-apa. Begitu. Dan dikatakannya apa? Ya, dia nanggung. Bisanya sedikit, dangkal. Enggak dihargai lagi. Tapi yang dihargai adalah orang yang bisa satu, namun sangat bisa, sangat ahli dalam bidang itu. Jadi, carilah kalau misalkan kita mempunyai beberapa pilihan, pekerjaan yang memberi kita peluang mengembangkan kemampuan kita yang spesifik itu. Kita bisa mendalami satu bidang tertentu. Nah, perdalamlah. Jadi, jadilah pakar dalam satu bidang itu. Berarti memang ada baiknya ini sudah diawali pada waktu kuliah ya, untuk mempunyai satu spesifikasi ya, fokus kepada satu bidang yang supaya nanti ini menjadi nilai jualnya gitu ya. Tepat sekali. Karena semakin kita lebih jelas pada awalnya, semakin kita juga waktu belajar pun lebih memfokuskan pada bidang itunya. Ya, tetapi memang tuntutan di waktu belajar itu kan memang banyak di mata kuliah yang harus dia selesaikan ini Pak. Kalau dia cuma menekuni satu bidang tertentu, itu memang agak berat. Nah, kalau sudah dia bekerja, akan banyak peluang untuk itu sebenarnya. Betul. Asal pekerjaannya memang sesuai. Betul. Ya. Betul. Nah, apakah ada prinsip yang lain, Pak Paul, yang sangat dibutuhkan di dalam seseorang itu memilih pekerjaannya? Prinsip yang keempat adalah, ingatlah sikap kita terhadap pekerjaan itu akan mempengaruhi performa kerja kita. Nah, jadi apalagi bagi para pemula, jangan menyepelekan pekerjaan kita. Dan berkata, ya pekerjaan begini, ya untuk sementara saja, ya untuk ngisi waktu saja. Karena apa? Karena apa yang kita hasilkan juga akan bernilai sepele.
atau disepelekan. Tidak akan membawa kepuasan buat kita ataupun kepuasan bagi orang yang telah mengkaryakan kita. Jadi sikap itu penting sekali. Semakin tinggi penghargaan kita terhadap pekerjaan kita, semakin tinggi dan bernilai performa kerja kita. Yang kita hasilkan akan jauh lebih bermutu. Begitu. Nah, sekali lagi, orang akan mau melihat kualitas. Orang akan mau melihat kualitas. Tadi saya sudah memberikan komentar bahwa memang masyarakat kita ini masih berorientasi pada gelar. Namun, masyarakat kita mulai bergeser, itu harus saya akui. Makin besar penekanan pada kemampuan atau kualitas. Jadi sekali lagi di sini pentingnya agar meskipun pekerjaan itu kita anggap ya biasa-biasa saja, lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan menjadi nilai-nilai tambah bagi majikan kita untuk melihatnya. Nah, siapa tahu nanti ada yang lainnya yang akan bisa dia berikan kepada kita. Begitu. Ya, bagaimana dengan ketahanan fisik seseorang, Pak Paul? Karena kadang-kadang ada, yaitu sudah lama tidak dapat pekerjaan, lalu dia katakan tidak apa-apa di sini, padahal dia misalnya katakan saja tidak tahan debu. Dan pekerjaan itu menuntut dia justru untuk tiap hari kumpul sama debu itu. Ya, prinsip yang kelima jadinya memang itu Pak Gunawan. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan ketahanan tubuh kita. Misalkan kita diminta untuk bekerja selama 12 jam. Dan gajinya besar. Nah, jangan memilih pekerjaan itu kalau kita memang nggak bisa tahan dengan 12 jam kerja. Akhirnya kita sering sakit. Atau akhirnya kita jadinya sering stres. Nah, tubuh kita tidak bisa menanggungnya. Jadi pilihlah pekerjaan yang memang bisa kita tanggung secara fisik. Tadi tentang debu. Ada juga memang ada orang yang nggak tahan untuk misalnya terlalu banyak di luar di lapangan. Kena angin, dia sering sakit, jadinya begitu. Atau jenis pekerjaannya, batas temponya, batas waktunya, terus-menerus diburu. Misalnya seperti wartawan. Ada orang yang memang cocok. Tapi ada yang nggak bisa. Harus kerja sampai larut malam karena ada deadline. Yang nggak bisa. Jadi meskipun bagus, menggiurkan, tapi kalau memang tubuh kita tidak mampu untuk melakukannya, terima fakta itu. Tapi ada kalanya tuntutan itu tidak langsung diberikan saat itu juga ketika seseorang mulai bekerja ya. Kaitannya dengan prinsip yang keempat tadi tentang sikap terhadap pekerjaan. Kebanyakan kan mungkin awalnya hanya 8 jam rasanya mampu, tetapi kemudian oleh bos atau majikan ini dilihat, wah dia sikapnya baik, positif, dan biasanya kan yang seperti ini kemudian akan dipercayakan lebih dan lebih lagi, dan akhirnya tanpa disadari dalam waktu beberapa bulan yang tadinya 8 jam jadi 10 jam dan seterusnya bertambah. Padahal ketahanan ini masalah. Nah, jadi gimana dong mengkombinasikan prinsip yang keempat dengan kelima ini, Pak Paul? Saya kira perlu keterbukaan baik dengan diri kita maupun dengan pekerjaan atau atasan kita. Yaitu kita mengakui kita terbatas, kita nggak bisa, tubuh kita nggak bisa menanggungnya. Dan kita harus jujur juga dengan atasan kita. Kita mau melakukannya, tapi nggak bisa sebanyak itu. Dan terserah dia, apakah mau mempertahankan kita atau tidak. Gitu. Nah, ini sebetulnya membawa kita kepada prinsip yang terakhir, yang keenam, yaitu pilihlah pekerjaan yang mendukung keseimbangan hidup. Makin tua, makin saya menyadari pentingnya kita menyadari ritme hidup kita, irama hidup kita, keseimbangan kita ini. Karena apa? Karena kalau pekerjaan membawa tekanan yang terlalu besar, itu akan menjungkir balikan keseimbangan hidup kita. Akhirnya akan melimpah ruah ke dalam kehidupan, misalnya berkeluarga kita, kehidupan emosional kita, belum lagi kehidupan rohani kita. Jadi jauh dari Tuhan dan sebagainya. Ada orang yang harus hidup dengan lingkungan yang sangat-sangat tidak mengenal Tuhan. Yang main perempuan terus-menerus. Nah, dia akhirnya ikut terbawa, tidak bisa lepas. Nah, langkah yang harus diambilnya sebetulnya adalah melepaskan pekerjaan itu. Karena dia tahu dia tidak bisa lepas dari
kecanduannya misalnya minum atau main perempuan atau narkoba. Jadi yang dia harus lepaskan adalah pekerjaannya. Atau terlalu tersita waktunya di luar sehingga tidak punya waktu lagi untuk keluarganya. Dia harus menyadari hidupnya tidak lagi seimbang. Jadi ada baiknya kalau pendengar kita ini kebetulan adalah para eksekutif muda atau apa, ada baiknya kita berhenti sejenak, ya, melihat introspeksi. Apakah kita telah hidup seimbang? Cukup waktu untuk diri sendiri, cukup waktu untuk anak dan istri atau suami kita, dan terutama cukup waktu tidak untuk pekerjaan Tuhan yang kita akan bawa ke sorga nanti sudah tentu bukan jam-jam kerja kita, ya, tapi apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Masalahnya kan kadang-kadang kalau untuk orang yang baru mulai meniti karir, menganggap ini sebagai sementara, Pak. Ya, ini sementara lah karena saya sedang meniti. Nanti kalau saya sudah sampai pada titik tertentu, saya baru akan lebih memperhatikan keseimbangan hidup gitu. Tapi nyatanya kan semakin dituntut, semakin tidak seimbang gitu. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, setiap 5 tahun dia akan pergi menyendiri selama beberapa saat, berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Dia akan mengevaluasi pelayanannya 5 tahun terakhir ini, dan secara spesifik dia akan meminta Tuhan menunjukkan apa yang dia harus kerjakan buat Tuhan 5 tahun mendatang. Dan dia telah melakukan itu sejak dari awal pelayanannya. Saya kira ini bisa kita semua pelajari dan contoh. Evaluasilah yang telah kita lakukan. Ya, apakah kita terus-menerus dalam proses meniti sampai kapan kita selesai meniti? Dan apakah dalam penelitian ini kita akhirnya menggoncangkan keseimbangan hidup? Hanya orang yang harus mengorbankan keluarganya, kehidupan dirinya sendiri, menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Penuh tekanan akhirnya menjadi pemarah. Penuh tekanan sehingga akhirnya lari ke hal-hal yang berdosa. Jadi akhirnya ya kita harus evaluasi diri. Jadi jangan sampai kita memilih pekerjaan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Gitu. Iya, memang prinsip-prinsip yang Pak Paul sampaikan itu sangat penting untuk kita camkan dengan baik. Dan khususnya juga bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini Pak Paul, firman Tuhan mengatakan apa Pak Paul? Saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi nomor 1, apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk Tuhan Yesus. Artinya berikan yang terbaik, karena kita mau memberikannya untuk Tuhan Yesus. Dan yang kedua, sikap kita dalam melakukannya. Sikap mengucap syukur, sikap berterima kasih. Karena kita tahu kita memberikan ini untuk Tuhan dan dari Tuhan. Sikap penuh pengucapan syukur akan membuat kita bekerja dengan lebih baik, dengan lebih bersemangat, dan akan memancarkan keramah tamahan kepada orang di sekitar kita pula. Iya, banyak terima kasih Pak Paul untuk segala saran dan perbincangan kita malam hari ini. Juga Ibu Esther, banyak terima kasih. Saudara-saudara pendengar, demikian tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memilih pekerjaan. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.